Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Muhammad Fauzi MK, MPDI, SPDI, dan teman-teman yang berbahagia. Saya Muhammad Ridwan, NIM 2021-310074, Angkatan 2021, dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Alhamdulillah, saya dan teman-teman telah menyelesaikan makalah yang berjudul Pandangan Islam terkait dengan bullying. Nah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan makalah ini. Sebelum itu saya mempunyai quotes, yaitu daun yang jatuh tak pernah membenci angin, dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Bahwa hidup harus menerima penerimaan yang indah, harus mengerti pengertian yang benar, harus memahami pemahaman yang tulus. Nah, saya akan membahas tentang pandangan Islam terkait dengan bullying. Masyarakat Indonesia terkenal dengan ragam budaya, adat, bahasa, dan suku. Dengan adanya keanekaragaman ini, kita cukup banyak mendengar sekali kasus-kasus merendahkan atau penindasan terkait cara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Terlebih pada era saat ini, dengan adanya teknologi yang berkembang semakin pesat, menjadikan peluang bullying dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bullying dapat digambarkan dalam tindakan perundingan, penindasan, pengucilan, dan intimidasi. Bergurau atau bercanda merupakan salah satu bumbu dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Namun, tentunya bila disajikan dengan bagus sesuai porsinya dan melihat kondisi yang ada. Sebab setiap tempat dan suasana memang ada bahasa yang tepat untuk diutarakan. Bullying adalah perundingan pengucilan yang mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik, atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, ataupun kemampuan. Adapun penyebab adanya tindakan bullying, yang pertama yaitu karakter berkuasa, selalu ingin menjadi yang terkuat dan dipandang hebat. Manusia diciptakan memiliki kekurangan dan kelebihan, namun kelebihan itu harus kita gunakan sebagai mestinya. Begitu pula kekurangan, kita harus percaya diri atas apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang kedua yaitu dari faktor keluarga, yaitu pola asuh orang tua. Yang ketiga yaitu dari faktor lingkungan, yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa. Perilaku bullying tanpa disadari akan membudidaya. Dalam Islam bullying sangat dilarang karena sangat merugikan orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhunna wa la tamizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berarti ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula suka sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya.
Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Dari ayat di atas sangat jelas bahwa kita memiliki derajat di mata Allah yang sama. Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, atau jenis kelaminnya, melainkan ditentukan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pencegahan bullying, yang pertama yaitu melakukan pencegahan bullying dengan kesadaran spiritual. Ada dikisahkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Muslim yang bagaimana yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, yaitu Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Yang kedua yaitu menjaga keharmonisan dan memutus lingkaran masalah. Yang ketiga yaitu menghilangkan sikap inferior dan mengasah kemampuan asertif. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang menyebutkan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan kepada Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah satu istri Nabi yang keturunannya Yahudi. Nabi kemudian berkata kepada Sofiyah, "Mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, dan suamiku Nabi Muhammad SAW." Tentunya korban bullying merasa terzalimi. Dalam data statistik korban bullying, ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa 44% korban bullying diasingkan, 34% korban bullying kabur dari rumah, dan 20% korban bullying bunuh diri. Maka dari itu kita jangan merendahkan orang lain. Adapun cara untuk menghindari bullying, yang pertama yaitu jangan dekati masalah, yang kedua yaitu percaya diri, yang ketiga jangan dekati orang yang membuli, yang keempat yaitu harus bercerita kepada orang di sekitar. Nah, oleh sebab itu ketika dalam saling komunikasi hendaknya perlu adanya timbal balik berupa klarifikasi. Sebab kesalahpahaman pun bisa menyebabkan ketersinggungan antar pihak yang akhirnya dapat menjadi alasan untuk saling membenci. Kesimpulannya adalah kita tidak layak disebut sebagai Muslim sejati kalau kita masih sering menjadi saudara Muslim kita yang lain celaka akibat keburukan lisan dan tangan kita. Dan bukan pula Muslim yang baik jika ia tidak mau menyelamatkan Muslim yang lain dengan kebaikan lisan dan tangannya yang menimpa mereka. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Kesimpulannya bahwa Allah sudah memperingatkan kita agar menjaga lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata baik dan benar. Semoga Allah menjaga diri kita, lisan kita, dan jari jemari kita dari menyakiti orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.